Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok F kelas akuntansi keuangan menengah satu ingin menjelaskan mengenai cara dalam menghitung persediaan yang dibagi menjadi tiga, yaitu terdapat FIFO, LIFO, dan average. Sebelum masuk ke penjelasan, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahbi Nizar dengan NPM akhir 251. Bisa apa NPM harus satu lima. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dan NPM Makir 099. Perkenalkan, nama saya Delia Safira dengan NPM Mahir 303. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Fafata dengan MPM akhir 408. Sekarang kita akan membahas FIFO, First-In First-Out. Jadi FIFO itu apa sih? FIFO itu apa? Metode pencatatan yang mencatat kalau ada barang yang pertama masuk itu yang pertama kali masuk tadi juga pertama kali untuk dijual atau dikeluarkan. Nah, terus kita lanjut ke contoh soalnya biar langsung paham gimana sih maksudnya. Nanti kita bahas betul juga. Di sini ada data persediaan barang dagang yang dimiliki oleh PT Mencari Cinta Sejati selama 2030. Kemudian kita disuruh hitunglah nilai persediaan barang dagang harian. Nah, cara mencarinya itu kita kurangi barang tersedia dijual dengan total unit yang terjual. Nah, barang tersedia untuk dijual itu kita bisa tahu dari pembelian itu kita jumlahkan semuanya. Pada tanggal 3 pembelian sebesar 300, terus tanggal 10 300, tanggal 11 itu diatur, jadi dikurangi, kemudian tanggal 14 itu 300. Kita total, kita dapat hasil 1050 unit. Nah, total yang tidak terjual itu juga kita jumlahkan penjualannya tanggal 6 300, tanggal 7 400, kemudian tanggal 15 200, kemudian penjualan tanggal 23 400, terus kita retur dikurangi, kita dapat hasil 950. Nah, terus 1050 dikurangi 950 kan kita dapat hasil 100. Nah, 100 ini kita pakai harga yang apa? Nah, biar tahu kita kurangi dulu 950 ini sama persediaan awal, kita kurangi 900 dikurangi 950 kurangi 200 itu sudah habis 750. Nah, terus kita kurangi lagi 750 kurangi 300 dapat 450. Nah, terus kita kurangi lagi 450 kurangi 300 itu 450 kurangi 300 itu 150. Nah, karena ada retur kita nambah 50 berarti tersisa 200. Nah, terus karena tersisa 200 kita ambil dari tanggal 18 300, kita ambil 200 habis, kan ada sisa tanggal 18 ini ada sisa 100 unit. Nah, karena tinggal ini sisanya yang atas itu sudah habis, jadi kita pakai yang harga per unitnya itu 12.000. Jadi nilai persediaan akhirnya itu sebesar 1.200.000 rupiah. Sekarang kita bahas yang metode perpetual. Soal udah jika terabaikan melakukan perlakuan pembeli penjualan atas persen barang dagang pada tahun 2030 Juli. Terus kita disuruh hitunglah nilai persediaan akhirnya. Nah, kalau metode perpetual ini kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Kita jabarkan ya satu persatu. Itu ada tanggal 1 kan persen awal. Kita taruh di tabel persen awal di persediaan. Dan ada tanggal 3 Juli pembelian. Nah, pembelian sebesar sebanyak 300 unit, harganya 10.000 per unit. Kita tempatkan di tabel pembelian 300 per unitnya itu 10.000 atau totalnya 3 juta. Lalu kita pindahkan lagi ke persediaan 300. Nah, kita punya persediaan sebanyak 800. Nah, terus tanggal 7 melakukan penjualan 400, berarti dikurangi 400. Nah, ini kita ambil dari karena FIFO yang termasuk itu pertama dikeluarkan, kita ambil dari 500 tadi ini,
yang harga per unitnya 9.000, kita ambil 400. Jadi kita dapat totalnya 3.600.000. Udah kita ada sisa 100 tadi, kita taruh di sini. Kemudian yang 300 juga kita taruh di bawahnya, jangan di atas karena masih ada sisa 100. Nah, terus hasil dari persediaan akhir kita ada 400. Nah, kemudian tanggal 8 Juli penjualan lagi 100 unit. Berarti kita ambil yang 100 tadi, totalnya itu 900.000. Berarti tinggal 300. Persediaan kita tinggal 300 dengan kreditnya 10.000. Terus tanggal 15 melakukan pembelian sebanyak 300, harga belinya 12.000, totalnya 3.600.000. Kita dapatkan juga di persediaan. Kita punya persediaannya sebesar 600. Nah, tanggal 16 ternyata retur 100 unit karena rusak. Jadi kita kurangi 100, hanya 7.200. Kita kurangi tadi 300 ini karena retur 100, berarti tinggal 200. Berarti kita punya persediaan sebanyak 500 unit. Kemudian tanggal 20 lakukan penjualan sebanyak 300 unit. Nilainya harganya 10.000, berarti totalnya 3 juta. Kita ambil yang dari atas karena first out, kita ambil dari atas berarti habis. Nah, kemudian tanggal 21 ternyata diretur lagi, penjualan kita diretur karena yang sahnya retur 100 unit, harga per unitnya 10.000, totalnya 1 juta. Nah, ini kita masukkan lagi ke persediaan, kita taruh yang di atas, jangan di bawahnya yang 100, karena 100 ini tadi kan di 300 ya, kan masih di paling awal, dia lebih awal daripada yang 200. Lalu tanggal 30 lakukan penjualan sebanyak 200 unit. Nah, kita ambil dari yang 100 ini tadi, karena ini di awal, kita ambil 100, kemudian 200 ini kita ambil 100. Nah, kita jumlahkan, totalnya 8.700.000. Total 8.700.000, kemudian pembelian juga unitnya, kita membeli sebanyak 500 unit. Kemudian persediaan akhirnya kita punya tinggal 100, kreditnya 12.000, totalnya 1.200.000. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian LIFO. LIFO sendiri adalah metode manajemen persediaan barang yang berarti last in first out, atau metode ini bersumsi bahwa barang yang telah masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali dijual. Dan selanjutnya ini ada soal dan cara pengerjaannya. Nah, soalnya ini diminta hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode LIFO dan hitunglah HPP. Nah, cara pengerjaannya adalah di situ ada tabel, dan pengerjaannya adalah kan ada tanggal 1 Juli 22, terus ada kuantitasnya persediaan awal, itu ada unit sama harga. Dan di sini tuh nilainya adalah kayak contohnya kan tanggalnya kan misalnya 1 bulan Juli 2022. Nah, itu kan unitnya kan 500, terus harganya itu kan 9.000. Jadi 500 dikali 9.000 sama dengan 4.500.000, dan seterusnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada LIFO perpetual yang HPP sama dengan PBD awal plus pembelian bersih sama dengan dikurangi PBD titik akhir. Terus ada persediaan awalnya itu kan 4.500.000, yang dari 500 unit sama 9.000. Nah, selanjutnya itu ada pembelian bersihnya itu kan 5.400.000. Nah, itu barang untuk dijualnya itu 9.900.000, dan akhirnya itu
minus 900. Jadi totalnya 9 juta. HPP-nya jadi 9 juta. Selanjutnya itu ada soal LIFO periodik. Nah, di sini kan ada contoh soalnya. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik fisik. Berikut ini adalah data yang diperoleh selama April 2018. Nah, yang diminta itu hitunglah nilai persediaan akhir 30 April 2018. Nah, di sini itu yang diambil itu kan sampai 23 April. Jadi 1 April sampai 23 April kan. Terus selanjutnya ini tuh yang 200 unit sampai 100 unit itu kan dijumlah. Jadinya kan 1000 unit dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu persediaan yang terjual akhir periode itu kan 1000 unit itu dikurangin 300 unit dari yang pembelian yang 10 April. Nah, LIFO periodiknya itu persediaan akhir 300 unit itu kan 100 unit itu kan 10.000, itu kan sama dengan 1 juta. Nah, 200 unitnya itu 9.000 sama dengan 1.800.000. Nah, itu di total jadinya nilai persediaan akhirnya itu 2.800.000. HPP-nya itu kan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Nah, HPP yang barang persediaan untuk dijualnya kan 10.350.000. Nah, itu dikurangin sama nilai persediaan akhirnya itu 2.800.000. Nah, jadi total HPP-nya itu 7.550.000. Berikut metode yang apa saja yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan LIFO, FIFO, dan average. Di sini metode yang tidak diperbolehkan dalam LIFO yaitu dalam sistem periodik dapat disimpulkan mengapa LIFO tidak dipergunakan dalam sistem periodik dikarenakan dapat menyesatkan laporan keuangan dan pajak perusahaan. Dan jika di dalam sistem perpetual, metode LIFO akan memanipulasi laporan keuangan dan perhitungan pajak. Nah, metode LIFO ini tidak diperbolehkan dalam penilaian inventaris menurut kerangka pelaporan keuangan internasional atau disebut IFRS. Mengapa demikian? Dikarenakan akan berpotensi mendistorasi laporan keuangan, profitabilitas, dan penilaian persediaan. Dan oleh karena itu, perusahaan tidak lagi menggunakan metode LIFO dalam menghitung pencatatan persediaan. Untuk gantinya, perusahaan dapat menggunakan metode FIFO atau average. Tentang pengertian average. Average adalah atau rata-rata. Di sini ada pengertiannya nilai yang mewakili sekumpul data. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua angka dalam sekumpulan data, kemungkinan membagikannya dengan banyaknya angka. Baik, akan selanjutnya oleh rekan saya. Baik, dalam metode average sendiri ini terdapat dua cara pengerjaan, ada perpetual dan periodik. Dalam sistem perpetual ini kita menghitung secara rinci setiap atau kita mencatat setiap transaksinya secara real agar hasilnya ini lebih rinci dan lebih akurat. Jadi di sini terdapat transaksi PT Dipajaya pada tahun 2023 yang terdapat tanggal pertama transaksi itu 1 Juli 2023 sampai tanggal 30 Juli 2023. Pada tanggal 1 ini terdapat terangan atau transaksi, terdapat persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 10.000. Lalu pada tanggal 5 terdapat pembelian sebanyak 500 unit dengan harga 12.000. Lalu pada tanggal 12 Juli terjadi pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga 15.000. Lalu pada tanggal 12 Juli terdapat penjualan sebanyak 300 unit dengan harga 25.000.
Lalu pada tanggal 25 terjadi retur penjualan. Dari penjualan yang dilakukan pada tanggal 22 Juli ini sebanyak 50 unit dengan harga 25.000. Lalu pada tanggal 27 Juli terdapat pembelian dengan harga 200 unit dengan jumlah 200 unit dengan harga 20.000. Lalu terjadi retur pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga 20.000. Lalu terjadi penjualan pada akhir bulan sebanyak 100 unit dengan harga 30.000. Lalu kita menjurnalnya ini dari tanggal 1, yaitu persediaan awal ini kita masukkan ke persediaan atau inventory. Kita masukkan unitnya di sini 100, lalu harganya ini 10.000 dan totalnya menjadi 1 juta. Lalu pada tanggal 5 Juli di sini terjadi pembelian sebanyak 500 unit dengan harga 12.000 yang menghasilkan total pembeliannya yaitu 6 juta. Di persediaan pada metode average ini kita memasukkan jumlah perkalian dari unit dan harga pada pembelian ini 6 juta, kita total dengan persediaan yang sebelumnya yaitu 1 juta sehingga menjadi 7 juta. Terus di bagian unit ini 100 ini ditambah dengan unit pada pembelian sebanyak 500 unit menjadi 600. Untuk menentukan harga per unitnya, kita membagi antara total pengalian unit dan harga yang 7 juta ini kita bagi dengan banyaknya unit sehingga menghasilkan Rp11.667.000. Lalu pada tanggal 12 Juli terjadi lagi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 15.000 yang menjadikan total pembeliannya yaitu 1.500.000. Total pembelian ini kita masukkan lagi, kita tambah dengan 7 juta sehingga total persediaannya menjadi 8.500.000. Untuk unit atau persediaannya ini yang sebelumnya 600 kita tambah dengan jumlah unit pembeliannya sebanyak 100 unit menjadi 700 unit. Sama seperti yang tadi, harga total persediaan ini kita bagi dengan banyaknya jumlah unit sehingga menghasilkan harga per unitnya yaitu Rp12.143.000. Lalu pada tanggal 22 Juli ini terjadi penjualan. Jika terjadi penjualan, kita menjurnalnya ini di sisi harga pokok penjualan. Lalu unitnya sebanyak 300 unit dengan harganya ini kita pakai yang harga di persediaan. Harga terakhir yaitu 12.143 kita taruh di sini lalu kita kalikan dengan jumlah unit yang dijual. Jadi total penjualannya yaitu sebesar 3.642.900 rupiah. Sehingga pengaruhnya di persediaan yaitu tadi kan persediaannya 700, terjadi penjualan sehingga 700 ini dikurangi dengan 300 yang menghasilkan persediaan setelah penjualan tadi menjadi 400. Lalu total dari harga persediaan total akhirnya yaitu 8 juta ini kita kurangi dengan 3.642.900 rupiah sehingga menghasilkan 4.857.100 rupiah. Sama seperti yang tadi, setiap terjadi transaksi kita membaginya yaitu total ini kita bagikan dengan unit yang ada di persediaan sehingga menghasilkan harganya 12.143. Lalu pada tanggal 25 Juli 2023 terjadi retur penjualan. Di retur penjualan ini yang diretur sebanyak 50 unit dengan harga 25.000. Sama seperti yang tadi,
Di HPP ini berarti penjualannya minus 50 dengan harga yang sama. Harga yang awal tadi 12.143 yang dijumlah dikalikan menjadi totalnya 607.150. Jadi di persediaan ini nambah 50 karena tadi penjualannya diretur. Lalu di totalnya ini ditambah lagi dengan minusnya ini. Yang menghasilkan harga per unitnya yaitu 12.143. Lalu pada tanggal 27 terjadi pembelian sebesar 200 unit dengan harga 20.000 yang menghasilkan total pembeliannya yaitu 44 juta. 4 juta ini kita masukkan lagi ke persediaan yang sebelumnya. Total persediaan yaitu sebesar 5.464.200 yang kita jumlahkan dengan 4 juta, hasilnya 9.464.250 rupiah. Untuk unitnya sama, kita jumlahkan dengan yang pembelian ini 450, kita jumlahkan dengan 200 menghasilkan jumlah unitnya yaitu 650. Untuk yang selanjutnya 29 Juli 2023 terdapat retur pembelian sebesar 100 unit. Jadi di tanggal 29 ini unitnya berkurang atau dikembalikan sebanyak 100 unit dengan harga 20.000, yaitu total pembeliannya minus 2 juta yang kita kembalikan tersebut. Lalu pada tanggal untuk persediaan sama seperti tadi yang penjualan kita kurangi, yang menghasilkan persediaannya yaitu 7.464.250, dan untuk unitnya kita kurangi juga dengan yang 100 menghasilkan 550 dan harga per unitnya yaitu 13.571. Lalu pada tanggal 30 Juli terjadi penjualan sebanyak 100 unit. Nah, kita input di HPP, unitnya 100, harganya kita ikut yang di persediaan pada transaksi sebelumnya sebesar 13.571 yang kita kalikan total penjualannya yaitu 1.357.100 rupiah. Lalu di persediaannya berarti 550 yang sebelumnya 550 berkurang 100 menjadi 450. Lalu untuk totalnya kita kurangkan 7.464.250 ini kita kurangkan dengan total penjualannya 1.357.100 yang menghasilkan 6.107.150 rupiah. Jadi total untuk pembeliannya ini kita mendapatkan 700 unit dengan total 9.500.000 rupiah. Lalu pada harga pokok penjualan unitnya sebanyak 350 dengan harga 4.092.850 rupiah. Untuk persediaannya kita tinggal menurunkan saja karena ini sudah secara urut, secara rinci gitu. Jadi kita tinggal menurunkan saja. Jadi HPP-nya ini kalau perpetual kita langsung bisa mengetahuinya yaitu sebesar 4.392.850. Lalu untuk menghitung laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersihnya yaitu sebesar 9.250 dikurangi dengan HPP-nya yang saya sebutkan tadi menghasilkan 4.857.150 rupiah. Next. Nah, lalu yang selanjutnya ada metode pencatatan persediaan average dengan cara periodik. Soalnya sama seperti tadi, tetapi bedanya di metode periodik ini kita tidak perlu merinci dari awal transaksi. Kita hanya mengolah datanya ini
kita ambil di akhirnya saja. Yang langkah pertamanya yaitu kita hitung barang yang tersedia untuk dijualnya yang menghasilkan unit 800 unit dengan total 10.500.000 rupiah. Lalu kita hitung juga penjualan bersihnya. Penjualan bersihnya yaitu 350 unit dengan total 9.250.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari nilai persediaan akhir. Untuk mencari persediaan akhir ini kita perlu menghitung persediaan akhirnya dulu. Persediaan akhirnya ini kita dapatkan dari barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan barang yang terjual atau penjualan bersih pada unitnya. Yang menghasilkan 800 dikurangi 350 yang menghasilkan 450 dikali dengan barang yang tersedia untuk dijual sebesar 10.500.000 rupiah dibagi dengan 800 yaitu unit yang siap untuk dijual. Jadi nilai persediaan akhirnya menghasilkan 5.906.250 rupiah. Yang selanjutnya yaitu menghitung HPP-nya terlebih dahulu dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi nilai persediaan akhir. Sebenarnya ini lebih singkatnya barang tersedia untuk dijual dikurangi nilai persediaan akhir. Di sini sama saja 10.500 dikurangi 5.906.250 rupiah. Itu dikurangi menghasilkan 4.593.750 rupiah. Lalu menghitung laba kotornya itu caranya penjualan bersih dikurangi HPP yang telah kita hitung tadi. Yang 9.250 dikurangi dengan 4.593.750 rupiah menghasilkan laba kotor 4.656.250 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Saya ulanglah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.